kemanusiaan yang terjadi akibat konflik perang, tapi juga lagi terjadi wabah Ebola yang sangat mematikan. Ini sudah menjadi perhatian WHO dan sudah menjadi perhatian berbagai negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan cepat wabah ini. Saya tidak mau menggunakan forum ini untuk menakuti, tapi mengingatkan supaya nanti mungkin Pak Menhan juga mengingatkan jajaran kabinet dan semua perangkat satuan di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan supaya tidak terjadi wabah di daerah kita. Kamta, saya persilakan Pak Budi Jiwandono. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menhan yang kami hormati, Bapak Wamenhan, Pak Panglima dan para Kepala Staf, serta seluruh jajaran Kementerian Pertahanan yang kami hormati. Saya menyambut baik tadi pemaparan Bapak terkait strategi pertahanan negara yang sifatnya defensif aktif, dan kami sangat apresiatif terhadap kerja dan juga implementasi terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan, termasuk pertemuan bilateral dan juga diplomasi pertahanan yang Bapak lakukan selama ini. Kami menitik beratkan pentingnya tadi yang dipaparkan terkait Major Defense Cooperation Partnership, tapi juga inti dari isi seperti pengembangan fasilitas latihan di beberapa tempat, belajar dari konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, di Selat Hormuz. Saya titipkan di wilayah NKRI ini terdapat juga beberapa selat yang menjadi urat nadi ekonomi Indonesia maupun dunia. Apakah itu Selat Malaka, tapi juga ada Selat Makassar yang menjadi jalur perdagangan yang sangat penting. Sehingga kami akan mengupayakan dukungan kami penuh supaya Pak Menhan dan para kepala staf bisa menjalankan tugasnya dalam mengamankan jalur-jalur ini, mengingat pentingnya sebuah selat terhadap urat nadi perekonomian sebuah bangsa. Kemarin juga kami dengan bangga menemani Pak Menhan bersama Bapak Presiden menerima beberapa alutsista dari negara-negara sahabat seperti Rafale. Kebetulan beberapa waktu lalu kami juga memimpin kunjungan kerja ke Lanut Rusmin Nurjadin yang kalau kami tidak salah akan menjadi salah satu pangkalan bagi skuadron Rafale. Dan ini mumpung ada Pak Kasal juga, ini kami menitipkan Pak, ini saya rasa bukan berlaku cuma di Lanut Rusmin Nurjadin tapi di lanut-lanut lainnya juga, mengenai kebutuhan strategis Pangkalan TNI Angkatan Udara. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai interoperabilitas satuan TNI AU, mengingat Rafale ini adalah pesawat buatan Eropa, Perancis tepatnya, tapi kita juga menggunakan sistem dari beberapa negara lain. Kami menitipkan penguatan terhadap sistem interoperabilitas satuan TNI AU, dan lebih baik lagi nanti di antara semua angkatan yang ada juga. Juga kami catat kemarin pengembangan kawasan depan di Jalan Adi Sucipto yang menjadi bagian dari security sistem Lanut. Kami minta itu juga nanti menjadi perhatian karena saya rasa ini bagian penting. Dan terakhir, ini perekrutan dan peningkatan kapasitas SDM supaya menjadi perhatian, karena dengan datangnya alutsista yang sangat baik dan sangat modern ini tentu diperlukan putra-putri terbaik bangsa yang kami yakin Bapak akan cari untuk mengisi kebutuhan ini. Terakhir dari saya, karena tadi Pak Panglima sempat bicara mengenai penugasan TNI di beberapa belahan dunia termasuk di Lebanon, tapi juga terakhir di Kongo Pak. Supaya menjadi kewaspadaan kita semua, di Kongo itu sekarang bukan cuma masalah kemanusiaan yang terjadi akibat konflik perang, tapi juga lagi terjadi wabah Ebola yang sangat mematikan.
Ini sudah menjadi perhatian WHO dan sudah menjadi perhatian berbagai negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan cepat wabah ini. Saya tidak mau menggunakan forum ini untuk menakuti, tapi mengingatkan supaya nanti mungkin Pak Menhan juga mengingatkan jajaran kabinet dan semua perangkat satuan di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan supaya tidak terjadi